warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blitar, selamat datang di podcast Blitar Cerdas, podcast yang dapat menambah wawasan kalian semua. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Vanisha Nadia Putri Agustina sebagai host hari ini. Nah, saya mau tanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu yang dimaksud pendidikan digital dan kenapa pendidikan digital itu sangat penting dan juga apa saja program yang sudah dijalankan Pemkot Blitar dalam pendidikan digital ini sampai dengan dampak apa saja bagi masyarakat. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini yaitu Bapak Fatoni. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang Mbak Vanessa. Terima kasih sudah diundang diajak untuk podcast ini ya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke podcast hari ini, yaitu pendidikan digital. Nah, saya mau tanya nih, Pak, Ya. apa sih yang dimaksud pendidikan digital itu? Nah, kalau menurut saya pendidikan digital itu adalah suatu pembelajaran atau proses belajar mengajar yang memanfaatkan sarana prasarana digital. Misalnya tentu dari platform, dari kementerian, mungkin dari teknologi juga, atau mungkin pakai perangkat PC atau laptop, atau bahkan smartphone juga termasuk suatu pendidikan yang merupakan pengaplikasian dari pendidikan digital itu sendiri. Contohnya mungkin kayak kita dulu kan misalnya belajar itu dari buku. Nah, itu sekarang bisa memakai sarana internet atau e-book, PDF itu bisa. Berarti lebih praktis dalam pemanfaatannya. Mungkin gitu, Mbak. Oke, baik. Terus menurut Pak Fatoni, perbedaan apa cara pembelajaran sekarang dan juga pembelajaran zaman dahulu? Oke, mungkin kalau zaman dulu seperti tadi ya, zaman dulu itu mungkin kita banyak buku atau mungkin banyak buku paket, buku tulis, atau bahkan kita kesulitan mencari suatu sumber belajar. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak lagi dalam komponennya, dalam artian untuk sarana prasarananya seperti internet, seperti mungkin kita nge-share PPT juga, atau kita melihat video, atau mungkin kita melihat suatu makalah via online atau via elektronik itu lebih enak bagi kita. Gurunya mungkin tinggal memantik, karena sekarang itu guru sebagai pemantik ya, pemantik atau fasilitator. Nanti siswa itu yang mengeksplor dirinya. Berarti guru itu tidak melulu menulis di papan. Nah, dulu kan mungkin menulis di papan tulis. Nah, kalau sekarang mungkin sedikit materi, untuk praktiknya banyak. Itu yang biasa namanya istilahnya merdeka belajar atau merdeka mengajar. Ada yang belajar dan mengajar itu. Berarti sekarang lebih fleksibel, tetapi pemanfaatannya bisa lebih bervariasi atau beragam gitu. Oke, terus apa sih peran siswa, guru, dan juga orang tua dalam pendidikan digital ini, Pak? Mungkin begini, kalau dari peran guru dulu ya. Peran guru itu sebagai supaya dalam pembelajaran itu lebih efektif. Nah, berarti guru itu harus lebih memberi suatu batasan. Nah, batasannya bagaimana? Pastinya yang positif. Misalnya gini, pernah di kelas itu, misalnya, ayo segera cari materi tentang ini misalnya, atau mungkin tentang kewirausahaan misalnya itu. Berarti siswa itu yang mencari materi yang atau menggunakan fasilitas internet yang ada di sekolah itu ya tentang materi itu. Tidak boleh dia mencari tentang video lain atau mungkin makalah lain atau e-book lain, nggak boleh, atau bahkan tanda kutip yang negatif itu nggak boleh. Berarti guru itu harus sebagai teman atau fasilitator di kelas supaya tujuan pembelajaran itu tercapai pada hari itu atau jadwal tersebut. Mungkin tadi apa yang untuk siswa ya, Iya, untuk siswa. Untuk siswa mungkin bisa lebih beragam dalam mendapatkan suatu informasi. Ya, Dulu ya Pak, gitu. Mungkin pertama mungkin mendapatkan materi lebih banyak sumbernya, dengan lebih banyak otomatis yang didapat suatu ilmu atau suatu materi sangat beragam. Kedua, mungkin setelah ada materi kan mungkin ada evaluasi atau asesmen, itu bisa menggunakan aplikasi kuis atau mungkin aplikasi tanya jawab atau soal, atau yang lebih
familiar mungkin kayak Google Form atau mungkin Quizzes atau mungkin Kuiper, nah, dan sebagainya. Itu sangat mudah digunakan. Yang penting punya kuota internet. Nah, sekarang kan anak-anak kan sudah banyak sekali yang menggunakan smartphone dan juga ada kuotanya. Itu lebih mudah. Dan sekarang insya Allah lebih mudah dalam teknologi atau mungkin dalam dunia TIK lah. Yang ketiga tadi orang tua ya. Ya, untuk orang tua. Nah, untuk orang tua mungkin orang tua ya sama seperti guru, tapi sifatnya kan orang tua kan di rumah. Jadi orang tua itu bisa memantau anaknya. Sekarang mungkin ketika tidak hadir langsung dikonfirmasi ke orang tuanya, atau mungkin ada nilai yang kurang, gurunya menginformasikan ke orang tuanya, atau mungkin ada suatu layanan, atau saya juga pernah menemui ketika anak itu tidak hadir itu langsung terkonfirmasi ke orang tuanya. Atau mungkin ada nilai juga, mungkin menurut saya kan menggunakan namanya Google Classroom. Google Classroom itu berarti saya share semuanya ketika anak itu masuk atau tidak masuk, ada tidak masuk berapa, itu bisa saya share ke orang tua dan itu terbuka semuanya. Atau mungkin nilainya juga, misalnya satu semester ini nilai itu berapa sih yang didapatkan si anak ini. Nah, itu menjadi suatu hal yang sangat mudah daripada mungkin dulu datang ke sekolah menanyakan, kita tunjukkan lembar kertasnya. Nah, sekarang bisa lewat HP saja. Nanti intinya berbagi link lah dengan mungkin murid, dengan mungkin orang tua, itu berbagi link. Jadi bisa saling komunikasi. Amat sangat bisa, entah itu lewat sosmed atau bahkan layanan Google untuk pembelajaran itu. Kan banyak tuh sekarang, ada mungkin Google Form itu juga bisa untuk asesmen, ada Google Classroom itu juga bisa untuk pembelajaran, atau mungkin Google Slide untuk pendidikan atau presentasi. Itu sangat bervariasi atau beragam dan sangat luar biasa. Sekarang itu dunia pendidikan sudah sangat berubah. Kita sebagai orang di sekolah itu harus sangat segera menyesuaikan. Kita tidak boleh ngotot menggunakan sistem yang tanda kutip yang sudah jadul, ya itu tidak boleh. Kita harus segera menyesuaikan. Ada laptop ya digunakan laptopnya, ada HP digunakan HP-nya, ada tab digunakan tabnya, supaya apa? Supaya pendidikan itu lebih pesat lagi perkembangannya. Ya, supaya supaya untuk zaman, karena sekarang kita tidak mungkin meninggalkan HP, itu tidak mungkin sepertinya ya. Di mana-mana kita butuh HP, dari hubungan dengan orang lain, dengan orang tua juga, atau mungkin kita gunakan HP. Saya sering mengucapkan di kelas itu, gunakan HP sepositif mungkin atau harus dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya kalau di kelas ya untuk pembelajaran, bukan untuk main game, bukan untuk live TikTok, bukan untuk selfie, bukan, tapi semaksimal mungkin gunakan HP ini untuk pembelajaran. Baik, Pak. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Nah, menurut Bapak, apa sih digital, yang pendidikan digital itu kenapa sangat penting di Kota Blitar ini? Mungkin gini, pendidikan digital itu harus segera kita terapkan karena semuanya itu dituntut untuk digitalisasi. Berarti kita mengurangi mungkin kertas atau mungkin bahan-bahan yang banyak menumpuk di satu tempat, kita kurangi, kita digitalkan. Karena kita harus menyesuaikan tadi untuk untuk pembelajaran ini. Ya, kita tidak boleh untuk monoton dengan cara lama, tidak boleh. Berarti ada digital itu sangat bermanfaat dan memudahkan kita sebagai guru. Lah, mungkin di Kota Blitar tadi tentang digitalisasi. Ya, digitalisasi dalam pendidikan. Oke, berarti kan mungkin harapannya di digitalisasi itu untuk mempermudah semuanya, entah tadi guru atau mungkin murid atau mungkin orang tua, supaya apa? Semuanya itu transparan. Nah, harapannya mungkin sudah bisa memanfaatkan untuk digitalisasi itu. Kalau saya percaya dengan adanya digitalisasi sangat mempermudah kita sebagai di sekolahan, itu sangat mempermudah kita, apalagi sebenarnya tidak hanya di sekolah, mungkin di kantor juga, di layanan masyarakat juga, atau mungkin di fasilitas umum, adanya mungkin
apa namanya, smart city juga, ya itu kan wujud dari digitalisasi. Berarti digitalisasi itu atau informatika itu tidak hanya di sekolah, harapannya semuanya sektor itu tercangkup digitalisasi gitu. Mungkin dari kependudukan atau mungkin dari kesehatan atau mungkin dari pendidikan itu harapannya di Kota Blitar harapannya semuanya tercangkup dengan namanya digitalisasi. Baik, jadi kita bisa bayangkan jikalau kita masih memakai cara yang lama untuk belajar, maka kita akan tertinggal jauh dalam pendidikan digitalisasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik nih, yaitu apa saja sih program yang sudah ada di Pemkot Blitar ini dalam pendidikan digital. Nah, yang sudah Bapak tahu apa saja sih contoh-contoh program pendidikan digital dari Pemkot Blitar ini? Mungkin yang sedikit saya ketahui Mbak ya untuk programnya mungkin tentang eh, pelayanan atau WiFi gratis gitu ya. WiFi gratis itu kan bisa kita manfaatkan untuk belajar. Nah, kalau kita sebagai pelajar itu ya juga kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk internet gratis itu. Berarti ketika mungkin di sekolah-sekolah itu banyak layanan internet, nah kita manfaatkan untuk belajar, entah itu gurunya atau mungkin entah itu untuk muridnya atau orang lingkungan sekolah itu harapannya untuk belajar. Jangan sampai ada digitalisasi atau mungkin fasilitas digital gratis itu kita abaikan, mungkin kayak sarana prasarana entah itu laptop atau komputer atau mungkin sarana belajar itu harus kita manfaatkan. Tidak kita harus namanya ya seperti pelajaran kan growth mindset kan harus Ya, pemikiran yang berkembang. Kita tidak boleh fix mindset atau mungkin fix mindset itu adalah pola pikir yang tanda atau enak bicara itu tetap atau dia bersikukuh berpikiran tidak bisa berkembang itu jangan. Kita harus mempunyai pola pikir growth mindset yaitu pola pikir yang berkembang. ya yang Ada bantuan, misalnya ada bantuan dari pemerintah, misalnya ada laptop atau PC atau mungkin ada internet gratis itu harus kita manfaatkan. Nah, untuk apa? Untuk kemajuan kita dan mungkin daerah kita yaitu Kota Blitar. Gitu. oke. Kalau beasiswa itu apa juga termasuk program Pemkot Blitar dalam pendidikan digitalisasi ini, Pak? Mungkin bisa juga disebut demikian karena beasiswa itu adalah memang bantuan, tapi bagaimana cara mendapatkannya? Misalnya pakai pendaftaran online atau mungkin pakai pendataan online atau digital itu bisa disebut untuk pemanfaatan digitalisasi, tapi untuk apa? Untuk beasiswa tersebut gitu. Oke. Kalau saya mau tanya nih, Pak, kalau dampak-dampaknya pendidikan digitalisasi sekarang ini apa saja sih? Gini, kalau sepengamatan saya ya dampak itu pasti ada dampak positif sama negatif. Kalau Ya, positif ya mungkin yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Kalau ya, negatif itu gini, kalau digitalisasi itu mungkin nah, ketika gurunya tidak ada di kelas, misal ya. mungkin sering kita temui yaitu anak itu bermain HP tapi HP-nya itu miring. Paham kan? Nah, itu kan ke Paham, game, sama nah, seperti game itu ngegame ya, ya, Pak ya. game. Nah, mungkin yang tidak bisa lepas dari anak kan HP kan. Kalau laptop Iya, atau PC mungkin terbatas. Kalau HP kan, insya Allah semua anak itu punya HP Android atau HP iPhone. Nah, gitu. Nah, itu pun yang sering saya temui yaitu dia menggunakan HP untuk game. Nah, itu yang pertama. Kan sebenarnya kurang kurang baik dampak negatifnya. Ketika anak itu sering main game, dia kan tidak menyelesaikan tugasnya. ya Nah, lebih kecuali seru ke lebih gamenya seru ya, gamenya Pak kan ya. bisa dikasih misalnya jam kosong. Anak-anak silakan mencari materi ini, kerjakan, kumpulkan. Nah, ternyata anak-anak tidak mencari materi tersebut, tapi dia kasihkan nge-game. Asik nge-game, dampaknya apa? Yaitu tidak menyelesaikan tugasnya. Itu yang pertama. Mungkin juga yang mengakses yang konten-konten negatif. Gitu. Dampaknya apa? Pada pikiran anak itu akan dia terngiang yang konten tersebut. Nah, dia akan ketagihan mengakses konten tersebut kalau dia mengakses konten. Beda dengan game kan, game juga bisa ketagihan,
Tapi tadi dampaknya yaitu tentang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi kalau mengakses konten negatif atau mungkin dia sering menonton hal yang tidak pantas, itu akan merubah pola pikir di otaknya gitu. Itu menjadi mungkin dampaknya itu sih untuk Kalau saat ini. kalau itu kan dampaknya dari siswanya kan, Pak. Kalau dari gurunya, guru atau masyarakat di Kota Blitar ini apa sih Dampaknya. dampaknya? Nah, kalau dampaknya mungkin dampak positifnya sangat sangat mempermudah ya, mempermudah segala informasi. Mungkin kalau dampak negatif hampir sama seperti dampak ke murid. Barangkali kalau dampak negatif bagi guru itu, guru akan ampun ya, akan mohon maaf agak bahasa Jawanya mengenteng nih. Kadang itu meremehkan hal-hal yang mungkin deadline atau harus diselesaikan semaksimal mungkin. Mungkin dengan adanya AI atau platform ChatGPT, Gemini AI atau Copilot dan sebagainya itu kan guru itu tinggal ngetik promnya saja, enter keluar. Nah, sebenarnya AI itu bukan sebagai hal mutlak, tapi sebagai membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya membuat suatu modul ajar. Nah, itu kan ketika kita ketik promptnya secara rinci itu bisa keluar semua. Tapi ada juga yang salah ternyata. Nah, itu kadang ada guru yang tidak teliti. Nah, itu akhirnya ya salah atau kurang benar gitu. Kalau untuk guru mungkin cuma itu aja. Mungkin kalau untuk orang tua tadi berarti kan Ya orang tua dan masyarakat, Pak. ya kalau orang tua masyarakat dan masyarakat itu mungkin ya sangat minim untuk negatifnya, karena sepengetahuan saya sangat banyak positifnya dengan digitalisasi. Sebenarnya tergantung individu masing-masing. Ketika individu itu mau diajak kerjasama, misalnya dapat informasi dari sistem, ketika anak itu sering tidak masuk, harapannya kan orang tua itu ya segera konfirmasi atau ngasih kabar atau memberi respon kepada guru atau sekolah. Nah, ketika tidak segera memberi respon atau mungkin hanya mengandalkan WA misalnya, ya itu kan juga kurang bagus. Berarti mungkin bisa dikatakan dampak itu adalah ketika guru itu kurang kurang menghormati orang lain. Oh, cukup dengan chat saja bisa selesai, padahal tidak. Berarti ketika ada bimbingan atau pembinaan karakter itu harus datang ke sekolah, bukan via WA saja. Kadang ada juga masyarakat yang, lu kok gini amat sih, itu kok gini sih. Nah, padahal di prosedur itu orang tua itu harus datang ke sekolah. Mungkin itu aja sih untuk sepengetahuan saya. Oke, baik. Jadi intinya itu ada di literasi digital. Kenapa sih harus literasi digital? Ya karena membantu seseorang mampu menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, dengan literasi digital, kita tidak hanya bisa mengakses internet dan juga kita bisa menganalisis data secara fakta dan juga kita bisa berkomunikasi secara etis, menjaga keamanan digital, serta memanfaatkan teknologi dan bekerja secara efektif. Nah, sekarang kita refleksi dulu nih. Coba Sobat Blitar pikirkan, sudahkah kita menggunakan internet untuk hal yang bermanfaat? Oke, kalau dipikir-pikir, sebenarnya pendidikan digital bukan hanya tanggung jawab dari Pemkot Blitar, tapi juga tanggung jawab kita semua. Nah, kenapa sih tanggung jawab kita semua? Karena di Pemkot Blitar ini kita bisa mendapatkan program-program banyak tentang pendidikan digital. Jadi untuk guru, ayo terus menggunakan teknologi agar bisa membuat materi semakin menarik. Untuk siswa, gunakan internet sebaik-baiknya, tidak hanya untuk hiburan. Dan untuk orang tua, tolong jaga siswa-siswinya untuk tidak memakai gadget secara sembarangan.